Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayuni Permadi, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi perilaku kelompok dan manajemen konflik. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Di antaranya ada Intan Pertiwi, Wiran Akil Abidin, dan Anissa Oktaviani. Masuk pada materi pertama, yaitu yang akan dibahas. Yang pertama, perilaku kelompok, manajemen konflik, dan bagaimana hubungan antar kelompok dan pentingnya bergabung dalam kelompok. Materi pertama, pengertian perilaku kelompok. Perilaku kelompok berarti mempelajari perilaku para anggota organisasi, baik secara individu maupun kelompok. Mempelajari perilaku organisasi bukan mempelajari bagaimana organisasi itu berperilaku, tetapi berusaha memahami perilaku manusia. Memahami perilaku manusia adalah suatu hal yang sulit karena setiap manusia sebagai individu mempunyai perilaku berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi perilaku manusia terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada intern. Intern adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor genetika, yaitu segala hal yang dibawa sejak orang itu lahir sehingga merupakan warisan dari orang tuanya. Yang kedua, extern. Extern adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor luar. Misalnya faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan ialah segenap situasi dan kondisi yang dihadapi sehari-hari oleh seseorang dalam hidupnya. Selanjutnya, tahapan-tahapan perkembangan kelompok terbagi menjadi 5. Yang pertama, tahapan pembentukan atau forming. Tahapan ini merupakan tahapan pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Yang kedua, tahapan timbulnya konflik atau storming stage. Tahap kedua adalah tahap timbulnya konflik yang menurut Tuckman disebut storming. Para anggota mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Tahapan storming ini dikarakteristikan oleh konflik interkelompok. Berada di tahap storming adalah timbulnya kemarahan, perasaan menyebalkan, ketidaknyamanan, terjadinya adu pendapat atau konflik dan kegagalan. Selanjutnya, tahap normalisasi, yaitu tahap anggota kelompok terbentuk hubungan yang dekat antara anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya, tahap berkinerja. Tahap ini merupakan tahap performing di mana semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Yang kelima, tahapan pembubaran atau adjourning. Tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Setelah itu, suatu proyek selesai ataupun suatu permasalahan berhasil dituntaskan, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan. Catatan untuk tahapan pembubaran, untuk kelompok-kelompok kerja yang permanen, tahap akhir adalah di tahap berkinerja atau performing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vira. Selanjutnya yaitu penyusunan komposisi kelompok. Yang pertama, penerimaan tujuan umum. Ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran dan penyaluran ide agar dapat mencapai tujuan bersama serta mengatasi problem yang dihadapi. Yang kedua, pembagian tugas kelompok, yaitu membagi kewajiban masing-masing dalam sebuah kelompok agar tujuan bersama tercapai. Yang ketiga, komunikasi dan status struktur. Adanya interaksi simbol atas nama status institusi atau lembaga dari para pelaku adalah komunikasi menurut struktur. Yang keempat, ukuran kelompok. Kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok adalah interaksi sosial antara dua kelompok atau lebih. Perilaku antar kelompok dan manajemen konflik. Kuspriyani diklasifikasikan
berdasarkan kriteria fisiologis dan kebudayaan. Hubungan antar kelompok bukanlah hubungan yang tiba-tiba terbentuk. Hubungan ini merupakan akumulasi dari serangkaian hubungan-hubungan sosial yang ada. Hubungan ini mengandung sejumlah dimensi, antara lain dimensi sejarah, sikap, perilaku, gerakan sosial, dan institusi. Ya, selanjutnya pentingnya bergabung dengan kelompok. Ada dua alasan seseorang bergabung dalam kelompok. Yang pertama, untuk mencapai tujuan yang bila dilakukan sendiri, tujuan itu tidak tercapai. Yang kedua, dalam kelompok seseorang dapat terpuaskan kebutuhannya dan mendapatkan reward sosial seperti rasa bangga, rasa dimiliki, cinta, pertemanan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu manajemen konflik. Manajemen adalah pengolahan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat memengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Sumber-sumber konflik. Di dalam organisasi, secara sederhana konflik disebabkan oleh satu faktor manusia. Ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egois, temperamental, dan sikap otoriter. 2. Faktor organisasi. Perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi, perbedaan nilai dan persepsi, masalah status, hambatan komunikasi. Tujuan manajemen konflik yaitu mencegah gangguan kepada anggota organisasi, untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi. 2. Memahami orang lain dan menghormati keberagaman. 3. Meningkatkan kreativitas. 4. Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang. 5. Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Intan Pertiwi. Materi selanjutnya yaitu pencegahan konflik. Konflik dapat dicegah dengan cara berikut ini. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang terakhir, mendengarkan secara aktif. Selanjutnya, strategi mengatasi konflik. Yang pertama, strategi dapat menciptakan kontak dan membina hubungan. Selanjutnya, menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan. Menentukan tujuan, mencari beberapa alternatif, memilih alternatif, dan merencanakan pelaksanaan jalan keluar. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari seluruh materi yang telah dijelaskan, yaitu di dalam perilaku kelompok, kita tidak hanya mempelajari bagaimana organisasi itu berperilaku, namun berusaha memahami perilaku manusia di dalam suatu kelompok tersebut. Adapun manajemen konflik yang mengatur sebuah organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Kehadiran konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan, tetapi hanya dapat meminimalisir. Konflik biasanya terjadi antara individu dengan individu dengan pimpinan. Dengan adanya manajemen konflik dalam suatu organisasi, maka konflik ditata dan dikendalikan dengan baik dan dapat berujung pada keuntungan suatu organisasi sebagai satu kesatuan. Materi telah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, pembagian materi selanjutnya yaitu Penyelesaian konflik. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Intan Pertiwi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Intan Pertiwi. Materi selanjutnya
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salah. Sekian dulu. Terima kasih.